Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Arlinda Purwandari. Di sini aku akan membahas konsep hadiah dalam Islam. Oke, langsung aja kita simak videonya. Yang pertama yaitu pengertian hadiah. Hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya. Yang selanjutnya yaitu hadiah menurut istilah fikih. Yang pertama ada Zakaria Al-Ansari bahwa hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya. Yang kedua, Sayyid Sabiq. Hadiah ini seperti hibah dalam segi hukumnya dan maknanya. Dalam pengertian ini, Sayyid Sabiq tidak membedakan antara hadiah dengan hibah dan dalam segi hukum dan segi makna. Hibah dan hadiah adalah dua istilah dengan dua hukum dan satu makna, sehingga ketentuannya yang berlaku bagi hibah berlaku juga bagi hadiah. Dan yang terakhir yaitu Muhammad Al-Ajil. Hadiah adalah pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung tali silaturahim, mendekatkan hubungan, dan memuliakan. Yang selanjutnya yaitu rukun hadiah. Yang pertama, wahib atau pemberi. Wahib atau pemberi adalah orang yang memberikan hadiah atau pemindahan kepemilikan. Wahib atau pemberi hadiah sebagai salah satu pihak pelaku dalam transaksi hadiah. Disyaratkan yang pertama yaitu ia mestilah sebagai pemilik sempurna atas sesuatu benda yang dihadiahkan. Yang kedua yaitu pihak pemberi hadiah mestilah seseorang yang cakap bertindak secara sempurna, yaitu balik dan berakal. Dan yang terakhir yaitu pihak pemberi hadiah hendaknya melakukan perbuatannya itu atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan dan bukan dalam keadaan terpaksa. Orang-orang yang dipaksa menghadiahkan sesuatu miliknya bukan dengan ikhtiarnya sudah pasti perbuatannya itu tidak sah. Selanjutnya yaitu ada mauhublah atau penerima. Karena hadiah itu merupakan transaksi langsung, maka penerima hadiah disyaratkan sudah wujud dalam artinya yang sesungguhnya ketika akad hadiah dilakukan. Oleh sebab itu, hadiah tidak boleh diberikan kepada anak yang masih dalam kandungan. Dalam persoalan ini, pihak penerima hadiah tidak disyaratkan supaya balik berakal. Kalau sekiranya penerima hadiah belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, ia diwakili oleh walinya. Selanjutnya ada mauhub, barang yang dihadiahkan. Mauhub adalah barang yang dihadiahkan kepada penerima hadiah. Adapun syarat dan mauhub yang akan diberikan yaitu yang pertama, benda yang dihadiahkan tersebut mestilah milik yang sempurna dari pihak pemberi hadiah. Yang kedua, barang yang dihadiahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hadiah dilaksanakan. Tidak sah menghadiahkan sesuatu yang belum berwujud. Selanjutnya ada objek yang dihadiahkan. Itu mestilah sesuatu yang boleh dimiliki oleh agama. Tidaklah dibenarkan menghadiahkan sesuatu yang tidak boleh dimiliki, seperti menghadiahkan minuman yang memabukkan. Yang terakhir yaitu harta yang dihadiahkan tersebut mestilah terpisah secara jelas dan harta milik pemberi hadiah. Yang keempat ada sigor atau ijab dan qabul. Dalam pemberian hadiah yang menjadi sasaran ialah kepada sigor dalam transaksi tersebut, sehingga perbuatan itu sungguh mencerminkan terjadinya pemindahan hak milik melalui hadiah. Ini berarti bahwa walaupun tiga unsur pertama sudah terpenuhi dengan segala persyaratannya, hadiah dinilai tidak ada bila transaksi hadiah tidak dilakukan. Selanjutnya itu ada syarat-syarat hadiah. Syarat-syarat hadiah menurut ulama Hanabilah menetapkan 11. Di antaranya yang pertama yaitu hadiah dari harta yang boleh ditasyarufkan. Yang kedua, terpilih dan sungguh-sungguh. Yang ketiga, harta yang diperjualbelikan. Yang keempat, tanpa adanya pengganti. Yang kelima, orang yang sah memilikinya. Yang keenam, sah menerimanya. Yang ketujuh, walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu. Yang kedelapan, menyempurnakan pemberian. Yang kesembilan, tidak disertai syarat waktu. Yang kesepuluh, pemberi sudah mampu tasyaruf atau merdeka, mukallaf dan rasyid. Yang kesebelas, mauhub, harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan. Adapun yang menjadi syarat
wahib atau pemberi hadiah yaitu harus ahli tabaruk atau derma, yaitu berakal, balik, rasyid atau pintar. Nah, selanjutnya yaitu syarat mauhub atau barang. Yang pertama harus ada waktu hadiah, yang kedua harus berupa harta yang kuat dan bermanfaat, yang ketiga milik sendiri, yang keempat menyendiri. Menurut ulama Hanafiyah, hadiah tidak dibolehkan terhadap barang bercampur dengan milik orang lain, sedangkan menurut ulama Malikiyah, Hambali dan Syafi'iyah hal ini dibolehkan. Yang kelima yaitu mauhub, terpisah dari yang lain. Barang yang dihadiahkan tidak boleh bersatu dengan barang yang tidak dihadiahkan, sebab akan menyulitkan untuk memanfaatkan mauhub. Yang ketujuh, mauhub telah diterima atau dipegang oleh penerima. Selanjutnya yaitu ada hikmah hadiah. Yang pertama, memberi hadiah dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan. Yang kedua, pemberian hadiah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi. Yang ketiga, hadiah atau pemberian dapat menghilangkan rasa dendam. Yang selanjutnya ada macam-macam hadiah. Yang pertama ada hadiah dalam perlombaan. Adapun yang dimaksud dengan perlombaan yang berhadiah ialah perlombaan yang bersifat adu kekuatan seperti gulat atau lomba lari, atau ada keterampilan atau ketangkasan seperti badminton, sepak bola, atau kepandaian seperti main catur. Pada prinsipnya lomba semacam tersebut diperbolehkan dalam agama asal tidak membahayakan keselamatan badan dan jiwa. Dan mengenai uang hadiah yang diperbolehkan dari hasil lomba tersebut diperbolehkan oleh agama jika dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, jika uang atau hadiah lomba itu disediakan oleh pemerintah atau sponsor non-pemerintah untuk para pemenang. Yang kedua, jika uang atau hadiah lomba itu merupakan janji dari salah satu dari dua orang yang berlomba kepada lombanya jika ia dapat dikalahkan lawannya itu. Yang ketiga, jika uang atau hadiah lomba disediakan oleh para pelaku lomba dan mereka disertai muhalil, yaitu orang yang berfungsi menghalalkan perjanjian lomba dengan uang sebagai pihak ketiga yang akan mengambil uang hadiah itu jika jagonya menang, tapi ia tidak harus membayar jika jagonya kalah. Dan yang selanjutnya yaitu hadiah dalam pemberian suatu barang. Hadiah dalam pemberian suatu barang merupakan bentuk pemberian hadiah yang diharamkan. Jika orang yang membeli kupon dengan harga tertentu banyak atau sedikit tanpa ada gantinya, melainkan hanya untuk ikut serta dalam memperoleh hadiah yang disediakan. Namun perlu diingatkan juga, jika pembeli tersebut membeli dengan tujuan untuk mendapatkan kupon sedangkan ia tidak membutuhkan barangnya, maka hukumnya haram, karena kupon dalam hal ini adalah tujuan pembelian dan bukan sebagai pengikut. Baik, sekian penjelasan dari saya. Sampai ketemu lagi. Dadah.